Kiper AS Roma, Miles Villar, tengah dipantau oleh Manchester United. Menurut media Spanyol Fichajes, Manchester United merupakan salah satu pesaing yang tengah mengincar Miles Villar. Ada kemungkinan besar Setan Merah akan mengincar kiper tersebut pada bursa transfer musim panas 2025. Miles Villar tiba di AS Roma dari Benfica pada musim panas 2022. Meskipun ia bukan kiper utama, ia selalu tampil mengesankan setiap kali turun ke lapangan. Ia memiliki kualitas yang tinggi dan kepindahannya ke Liga Primer bisa saja terjadi. Villar tampil dalam 30 pertandingan musim lalu dan berhasil menjaga 10 clean sheet. Dalam prosesnya, ia kebobolan 32 gol. Kiper Serbia ini memiliki refleks cepat dan tangan kuat untuk menyelamatkan tembakan dari semua jarak. Ia juga cukup bagus untuk menjaga rekor penyelamatan penalti yang baik. Namun, ia terkadang mengambil terlalu banyak risiko dan perlu meningkatkan akurasi umpannya. Manchester United memiliki Andre Onana sebagai kiper pilihan pertama mereka dan ia kemungkinan akan tetap menjadi kiper pilihan pertama. Ia telah meningkatkan performanya dalam beberapa minggu terakhir setelah awal yang membosankan di rumah barunya. Jadi satu-satunya posisi yang bisa diantisipasi perubahannya adalah opsi cadangan. Altay Bayındır, yang didatangkan dari Fenerbahce tahun lalu, belum banyak tampil. Ada juga laporan bahwa dia akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Setan Merah mungkin ingin mendatangkan Miles Villar untuk menggantikan kiper Turki tersebut. Setelah pemain berusia 25 tahun itu meningkatkan keterampilan distribusinya, dia bisa menjadi investasi jangka panjang yang bagus. Manchester United dikabarkan siap menjual Harry Maguire selama bursa transfer musim dingin dengan harga semurah 10 juta pound. Hal ini menurut The Daily Star, yang mengungkapkan bahwa United akan mendengarkan tawaran untuk Maguire pada bulan Januari mulai dari harga 10 juta pound. Surat kabar tersebut lebih lanjut mencatat, harga tersebut adalah pengurangan besar dari harga 30 juta pound yang diharapkan hampir setahun yang lalu, menggarisbawahi bahwa United menganggap bek Inggris itu tidak penting. Maguire memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford, meskipun klub tersebut masih memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan lagi. Dapat dipahami bahwa jika bek tersebut tidak dijual dengan harga murah pada bulan Januari, United akan mengaktifkan klausul perpanjangan ini dalam upaya untuk mencoba menjualnya musim panas mendatang. Maguire menandatangani kontrak dengan United pada tahun 2019 dari Leicester City dengan harga yang sangat mahal yaitu 80 juta pound, yang saat itu merupakan rekor dunia untuk seorang bek. Selama waktunya bersama Setan Merah, ia telah menuai kontroversi terkait penampilannya, baik di level klub maupun di level internasional bersama Three Lions. Musim lalu, ia hanya tampil sebagai starter sebanyak 18 kali di Liga Primer di tengah 2 periode panjang absen karena cedera terpisah. Akibatnya, ia absen di Euro 2024 saat menjalani pemulihan. Bencana kembali menimpa Maguire akhir pekan lalu. Karena ia cedera di babak pertama pertandingan MU di kandang Villa. Maguire kemudian menulis di media sosial dan mengindikasikan bahwa ia akan absen selama beberapa minggu. Mantan gelandang Manchester United Angel Gomez kembali tampil mengesankan bagi Inggris saat melawan Finlandia di Nations League akhir pekan ini. Mantan gelandang MU itu tampil sebagai starter keduanya bagi Inggris saat melawan Finlandia pada Minggu malam. Mantan kapten The Reds, Roy Keane, menggambarkan pemain berusia 24 tahun itu sebagai berkualitas murni saat ia memberikan umpan yang membelah pertahanan kepada Jack Grealish untuk gol pertama Three Lions malam itu.
Mempertimbangkan tanda tanya seputar gelandang bertahan dalam skuad Erik ten Hag, beberapa bagian dari basis penggemar Old Trafford telah menyarankan bahwa Gomez harus menjadi pemain yang ditargetkan untuk kembali. Bukan hal yang tidak terpikirkan bagi Gomez untuk kembali ke Old Trafford, dan ada faktor-faktor tertentu yang menguntungkan The Reds. Gomez telah berbicara tentang kesulitan yang dihadapinya saat meninggalkan United untuk bergabung dengan Lille. Terlebih lagi, ia selalu membuka pintu untuk kembali tidak hanya ke Liga Premier tetapi juga Manchester. Tidak banyak yang memberitakan bahwa United memiliki klausul pembelian kembali dalam kontrak yang memungkinkan Gomez pindah ke Prancis. Namun, hal itu tidak menjadi masalah karena kontrak gelandang tersebut di Lille akan berakhir pada akhir musim. Jika ia menjadi agen bebas, United akan dapat bernegosiasi dengannya tanpa perlu mengaktifkan klausul pembelian kembali. Terlebih lagi, Gomez akan dapat bernegosiasi dengan klub asing pada Januari jika ia tidak menandatangani perpanjangan kontrak. Hal ini membuka pintu bagi United untuk mengikat Gomez dengan perjanjian prakontrak guna membantu memperkuat lini tengah mereka untuk musim 2025-2026. Telah terjadi pergeseran yang nyata dalam strategi transfer di Manchester United sejak pengambil alihan minoritas Ineos. Sir Jim Ratcliffe, Ineos, dan hierarki baru di Manchester United mengambil alih kendali jendela transfer musim panas pertama mereka. Terhitung sejak Desember 2023 berkuasa, mereka menambahkan 5 pemain utama ke skuad Erik ten Hag dan melakukan pembersihan yang sangat dibutuhkan yang menyebabkan 8 pemain tim utama meninggalkan klub. Saat ini setelah 10 bulan di MU, kegembiraan dan harapan dari jendela transfer musim panas gagal diterjemahkan menjadi kesuksesan di lapangan musim ini, membuat Ten Hag jadi bulan-bulanan media dan fans pemarah. Tetapi masih ada tanda-tanda yang menjanjikan bahwa keputusan sepak bola yang lebih baik sedang dibuat oleh klub. Ada perubahan yang jelas pada strategi transfer, dengan Ineos menargetkan bakat muda yang menjanjikan, yang dapat terus berkembang menjadi bintang di Old Trafford. Pemain tertua yang direkrut pada musim panas adalah Noussair Mazraoui yang berusia 26 tahun. Menurut Fabrizio Romano, satu kesepakatan yang ditandatangani oleh rival Liga Primer menginspirasi perubahan strategi United dengan Ineos yang sangat ingin tidak kehilangan bakat muda. Perekrutan Moises Caicedo senilai 115 juta pound oleh Chelsea membantu menginspirasi strategi transfer United. Caicedo tersedia hanya dengan harga 4,5 juta pound ketika United dikaitkan pada tahun 2020, tetapi Glazer menolak kepindahan tersebut dan ia bergabung dengan Brighton sebagai gantinya. Romano menjelaskan bahwa United memandang kegagalan transfer Caicedo sebagai kegagalan yang tidak akan terjadi lagi di bawah kepemilikan baru. Tidak ada gunanya Ineos bicara omong kosong jika mereka tidak bisa membuktikannya. Jadi itulah yang mereka lakukan musim panas ini. Strategi transfer mereka langsung menjadi jelas, dengan United menargetkan talenta muda yang menarik di bursa transfer. Diawali dengan merekrut remaja berbakat, Leny Yoro, dari depan hidung Real Madrid. Bersama 5 pemain utama yang direkrut untuk tim utama, United menyelesaikan kesepakatan di bawah radar untuk pemain remaja Chido Obi Martin dan Sekou Kone, 2 pemain muda berbakat yang diyakini klub akan menjadi bintang. Para penggemar United sudah bersemangat dengan Obi Martin setelah menonton cuplikan latihannya di Carrington. Sementara itu, Ten Hag terkesan dengan Kone, dan gelandang berusia 18 tahun itu bisa segera memulai debutnya di tim utama. United memiliki jalur yang jelas untuk Obi Martin, yang diharapkan akan diimplementasikan sebagai striker pilihan ketiga dalam skuad Ten Hag. Lalu ada Samuel Lusal dan James O'Ferry, 2 pemain sayap luar biasa berbakat yang baru menginjak 17 tahun. Jelas bahwa Ineos tidak menargetkan kesuksesan musim ini. Perhatikan saja bahwa sejumlah pemain tak berguna seperti Maguire, Lindelof, masih ada di skuad.
Lalu bagaimana mereka tidak membeli bek kiri? Dengan sekarang hanya satu bek sayap MU yang fit, Diogo Dalot.